Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Trianto, NIM 9312027719. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 2, yakni kelompok kami membahas tentang pengertian hukum acara ekonomi syariah dan sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Pada awal kita akan membahas tentang apa itu hukum acara ekonomi syariah. Hukum acara ekonomi syariah ini sebetulnya adalah termasuk ke dalam hukum acara perdata. Nah, hukum acara ekonomi syariah ini merupakan bagian dari hukum acara perdata, sehingga apapun prosesnya, baik pelaporan dan sistem-sistem peradilan pada umumnya sama dengan peradilan acara perdata. Hanya saja hukum acara ekonomi syariah ini lebih terfokus kepada pembahasan ekonomi syariah. Kita tahu bahwa di negara kita ekonomi syariah akhir-akhir ini sedang booming, apalagi di kalangan anak muda dan orang Islam khususnya, karena negara kita tahu ya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga ya maklum saja menggunakan produk-produk dari agama Islam. Selanjutnya adalah bagaimana proses peradilan, proses hukum acara ekonomi syariah. Kita tahu ada dua cara, yakni dengan cara melalui peradilan atau litigasi dan non peradilan atau non litigasi. Yang pertama kita membahas tentang di peradilan. Di peradilan pada umumnya ya seperti yang kita tahu, hukum acara perdata pada umumnya diselesaikan dengan melaporkan kasusnya, kemudian disidang melalui peradilan. Yang selanjutnya adalah proses non litigasi atau non melalui peradilan. Hal ini sering kita lakukan seperti musyawarah, mediasi, konsoliasi, dan masih banyak hal lain. Selanjutnya adalah kenapa sih sengketa ekonomi syariah ini terjadi? Kita melihat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini sangat besar. Di balik perkembangan ekonomi syariah yang sangat besar tersebut, banyak muncul sengketa-sengketa, baik dari hukum ekonomi syariah itu yang belum ada tentang ekonomi sesuatu, atau mengenai penyelewengan hak. Ini seringkali kita temui khususnya di sekitar kita. Ada juga yang menyelesaikannya secara non litigasi atau dengan cara non peradilan seperti musyawarah dan mediasi ataupun meminta pendapat dari para ahli hukum. Ada juga yang memproses secara hukum. Kelemahannya ketika memproses secara hukum akan mengeluarkan biaya banyak karena kita harus menyewa pengacara, kemudian mendaftarkan ke peradilan. Biaya-biaya ini juga tidak banyak. Tujuan dari hukum acara ekonomi syariah atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini adalah kita tahu bahwa prinsip Islam ini adalah keadilan. Maka tidak heran hukum ekonomi syariah ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seharusnya. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.